YouTuber Nusantara. Baru di Indonesia kejadian, tersangka datang ke rumah korban, tiba-tiba terjadi perdamaian tanpa ada yang minta maaf. Mantap! Mantap! Baru di Indonesia. Ku periksa satu persatu biar tahu kalian, ya di Kamboja belum pernah. Di Bangladesh nggak pernah terjadi. Di Nepal lama lagi. Sedangkan ini ya biar tahu kalian ya di film-film India yang satu orang lawan 500 orang, 500 orang itu mati semua. Bayangkan satu orang dikeroyok 500 orang, 500 orang mati. Di film India yang sekonyol itu belum pernah kutemukan. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Luar biasa kan? Logikanya di mana? Aduh. Di awal-awal, ya, Damai Hari Lubis mengatakan, oh nggak ada. Pokoknya gue nggak ada permintaan maaf. Yang penting SP3 gua keluar itu bukan gara-gara suara ke rumah Pak Jokowi. Asem. Eli dan Neti begitu juga keluar dari Polda katanya gitu kan. Ya baru ngapain Bu? Kata wartawannya kan. Ini saya baru mengeluarkan baru ngurus SP3. SP3-nya sudah keluar. Bang Egy Sujana dapat SP3 tanpa permintaan maaf loh. Roy Suryo begitu juga dengan yakinnya mengatakan, oh tidak ada permintaan maaf, tidak ada. Bohong. Enggak. Orang saya baru teleponan kok ini sama Pak Egy Sujana nih ya. Nih. Gak ada permintaan maaf, gak ada. Padahal Muhammad Rahmat ya Sekjen Rejo yang membersamai pertemuan itu di awal sekali mengatakan bahwasanya ya ada permintaan maaf dari Damai Hari Lubis disusul lagi dengan doa oleh Egy Sujana. Kan begitu. Aku nggak tahu di antara mereka siapa yang bohong. Yang penting Pak Jokowi mengatakan tidak ada permintaan maaf, itu tidak penting. Yang penting itu silaturahmi. Bapak Jokowi yang terhormat, bagi Bapak tidak penting, tapi bagi Roy Suryo penting Bapak. Roy Suryo harus menyusun rencana. Lagi kan membagongkan. Mereka jadi kebingungan, ya kan? Ya mereka harus percaya sama Egy Sujana atau enggak? Nah kalau kami ini Pak masyarakat Indonesia pendukung Bapak, kita mengikut aja. Lawang arane Gadung Tresno. Banyu kali mandek neng segoro. Bening butek opo jare neng kono. Jadi kami nggak peduli Pak. Ati iki kadung tresno, susah seneng aku lilo nerimo. Kita rela aja Pak. Karena kita sudah terlanjur sayang, terlanjur cinta, terlanjur mendukung. Kita terlanjur ya berkeyakinan bahwasanya Bapak adalah presiden yang terbaik. Setelah Soekarno ya Pak ya. Setelah Soekarno kayaknya nggak ada lagi deh selain Bapak. Baru nomor 2 Bapak Prabowo. Agak menjilat sedikit lah ya kan. Banyu kali mandek neng segoro. Yang di Bendung ambil dadi ciloko. Kalau rasa cinta itu Pak tidak terbendung lagi Pak. Wah cilaka itu Pak. Apapun bisa dilakukan Pak oleh para pendukungmu ini. Serius. Oh ini karena tidak ada perintah aja. Kalau ada perintah habis mereka Pak. Ati iki kadung tresno yen rade lewi pecirasido.
Gak ada yang terbaik selain Bapak. Setelah itu Bapak Prabowo, setelah Presiden Soekarno lah ya. Gus Dur gimana Bung? Gus Dur juga top. Selain itu Bung, masih dipertanyakan. Habibie gimana Bung? Habibie juga bagus. Presiden kedua bagaimana Bung? Bagus juga. Bung, dua lagi presiden itu kayaknya belum kau sebutkan dah Bung. Yang mana? Kok kelewat ya? Nantilah kita bahas itu ya. Kita mau bahas ini dulu. Di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Igi datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Sampai kenapa beliau? Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh rulusnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 43. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Mungkin itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Serip, ajudannya panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan kejahatan ini Nggak jelas kawan. Nggak jelas. Nggak jelas. Bang Egy, itu kan Bang Egy kan pakai topi koboi begitu. Itu fashion apa Bang? Biasanya kalau pakai topi koboi itu Bang, kendaraannya itu Bang kuda Bang, bukan kursi roda. Mana kudanya Bang? Dari penampilan saja sebetulnya kelihatan ini nggak konsisten. Coba lihat dia pakai topi koboi tapi pakai bawa kursi roda. Di mana-mana pakai topi koboi yang dibawa kuda Bang. Bukan kursi roda. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan namanya juga fashion ya kan. Ya mudah-mudahan Bang Egy sakit betulan itu. Kemarin begitu kan, keluar dari Polda pakai kursi roda, tiba-tiba udah nongol di luar negeri. Gak boleh gitu Bung, itu kan ada rekam medisnya. Alright. Ya, jadi Bapak menyangkal ya Pak ya. Sekarang begini, tahu nggak kalian bagaimana caranya kita bisa tahu siapa di antara mereka yang benar dan yang bohong? Tahu nggak? Begini aja, ya. Kita nggak tahu, ya, apakah ada pihak yang berani, ya, menampilkan 55 menit pertemuan plus 12 menit doa, ya, tolong itu dipertontonkan di muka publik. Itu aja tampilkan.
Rekaman itu aja. Bang Egi gimana kira-kira Bang? Bang, gimana kira-kira kalau 5 menit pertemuan itu dan 12 menit doa dari Bang Egi, biar itu aja disebarkan di publik. Dari situ, ya kan kami bisa tahu siapa yang benar, siapa yang bohong. Betul kan yang ku bilang itu kan? Jadi udahlah, ya kan? Ya Pak Jokowi bilang A, kau bilang B, Hari bilang C, ya kan? Setelah itu Rahmat bilang D. Kita nggak tahu siapa yang benar. Yang benar itu kalau ada bukti. Apa buktinya? Video percakapan mereka selama 55 menit. Ayo tampilkan di publik dong. Ya kan? Sekarang masalahnya Bang Egi berani atau enggak? Takut ketahuan Bang sama si Suryo sama teman-temannya. Nggak usah dipikirin Bang, toh juga mereka udah nggak percaya sama Abang. Ya mudah-mudahan dia berbicara betul ya kan, karena dia sudah katakan demi Allah. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu apa namanya? Itu tanggung jawabmu kepada yang di atas ya. Kalau kau berbohong tapi bawa nama Tuhan, aku rasa itu nggak elok. Kan begitu. Karena memang bukannya bilang apa, pada dasarnya kan kau pun juga sebetulnya kan nggak suka kau sama Bapak Joko Widodo. Buktinya kau gigi ijazahnya. Kau ungkit-ungkit ijazahnya kan? Itu dia. Udahlah. Kalian itu kan bukan dalam rangka sedang mencari kebenaran kan? Kalian itu kan sedang mencari pembenaran. Tapi lucunya lagi biar tahu kalian ya. Di waktu yang bersamaan dia protes tuh, katanya Rasman jangan ngaku-ngaku ya, ini semuanya berkat bantuan Ibu Eli dan Eti, bukan bantuan Rasman, katanya. Ini saya serahkan kepada Bang Egi. Ini SP3 Abang. Ini pencabutan. Yang cabut nggak tahu nggak? Udah. Ini sudah di apa? Udah di imigrasi, udah diurus semua. Ini dari kejaksaan 25. Iya. Nanti buat masuk mesti dilampirin. Enggak, udah ada protokoler yang ngurus Abang di sini. Berarti ini yang pegang Meli nih. Abang. Oh, kalau mau. Iya, pengen saya pegang. Boleh. Karena luar negeri ada di apa susah deh. Oke, langsung saya. Bang Egi. Oke. Dengan Bang Egi. Ya. Saudara-saudara, jadi itu suara resmi. Jangan ada laku-laku lagi seperti Rasman, ngaku-ngaku dia urus. Enggak, yang urus itu Bu Eli. Itu harus diakui. Jangan ngaku-ngaku lagi loh. Apalagi pendiri PTP kagak ngapa. Jangan begitulah. Sok-sok merasa setara. Lo tuh dulu ngelamar ke aku minta tolong. Jangan begitu. Saya biasanya nggak bisa negur itu karena aku udah melampaui batas. Aku tegur, nggak boleh begitu. Kemudian saudara-saudara, poin penting ya. Bang Rasman jangan ngaku-ngaku dong. Apa itu Rasman ngaku-ngaku? Nggak ada dia yang ngurus Ibu Elida. Ngaku-ngaku lagi jadi pendiri TPUA. Ini udah di luar kewajaran ini. Pokoknya kalau udah berlebihan saya tegur. Dulu kau itu ngelamar ke aku kau, katanya. Ya nggak tahu lah kita ya kan, makanya aku bilang dari pihak sana dari pihak sini ya, para pengacara ini ya. Ada-ada aja, ini nggak semua, ada-ada saja yang memang ingin tampil di permukaan. Pengen terkenal. I'm flying. Bisa setara dengan si ini, si itu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ya beliau itu ingin menyampaikan bahwasanya ya Bang Egy Sujana, yuk mohonlah keluar, tunjukkan ya, bikin pernyataan biar jangan ngambang semuanya gitu. Semuanya niatnya baik, Bang. Niatnya baik ya. Kalau masalah dia ngaku-ngaku itu urusan abang sama dia. Itu internal TPUA itu. Kita nggak tahu dia pendiri, sekarang ngaku-ngaku pendiri TPUA ya kan. Besok-besok dia ngaku pendiri Indofood. Itu urusan dia lah itu. Nah, Roy Suryo dalam pernyataannya dia mempertanyakan SP3 yang dikeluarkan Polda.
Ayo kita dengarkan. Jadi, Mas Roy, dengan adanya SP3, apakah Anda melihat memang proses pembuktian bukan ijazah palsu sengaja untuk dibatasi, sengaja untuk menghalangi? Sekali lagi, kalau saya tetap menghormati ya apa yang dilakukan oleh Damai Hairul Lubis dan Bang Egy, karena bahkan siang hari tadi Bang Egy Sujana itu masih WA ke saya, Japri. Silahkan terus berjuang, brother Roy. Jadi saya jawab siap. Tapi saya sekali lagi tetap mempertanyakan, karena dalam surat SP3 itu loncat ini dari poin K sampai dengan L itu loncat. Saya yang tidak bisa tampil ya. Tapi ini jangan ada dusta di antara kita. Karena ini dari surat pemberitahuan dimulai penyidikan K, poinnya 14 Juli, tiba-tiba loncat ke L, surat ketetapan tentang penghentian Januari. Ini kan aneh banget, harusnya ada seperti tadi kata Jenderal Susno, harus ada dasar-dasar RJ, harus ada kemudian tuh kedua belah pihak tanda tangan, dan itu harus dilakukan di Polda Metro Jaya. Lagi tadi Prof tadi Isparji benar banget. Jadi kalau di atas 5 tahun nggak bisa di RJ. Apa yang diancamkan ke klaster 1 itu pasal 160 di Undang-Undang 1 tahun 46 undang yang lama itu di atas 5 tahun. Itu 6 tahun, jadi nggak bisa di RJ. Jadi harusnya persoalan nggak bisa pendek, gitu loh. Harus bisa dibikin panjang gitu loh persoalannya. Harus jadi, bisa dibikin panjang. Bentar. Jadi persoalan ini nggak bisa kemudian gitu aja. Harus bisa kemudian tidak bisa dipisah-pisah. Ini harus bisa dioplos. Nah, kayak BBM ini. BBM itu harus bisa dioplos. Nggak bisa. Jadi persoalannya harus bisa panjang. Gitu. Jangan pendek. Gitu loh. Luar biasa. Kesimpulannya beliau walaupun setuju itu ngambang, anomali. Enggak. Dari bahasa ini seolah-olah saya ancamannya 6 tahun nggak bisa RJ. Iya. Gitu. Oke ya. Pertama saya adalah penyidik memberikan. Panjang. Saya sudah berusaha berjuang untuk meyakinkan dengan dasar hukum, bukan intuitif. Ya kan? Bukan subjektif, tapi saya menunjuk asas legalitas. Oke? Oke. Dan itu saya sampaikan. Nah, kalau kebenaran soal itu, permasalahan di sini, tingkat penyidikan ini belum, pasal 361, Pak, itu memakai undang-undang baru. Oke. Nah, undang baru itu berapa tahun, dan itu bukan kategori masalah hukum. Kalau dalam KUHP itu masalah ancaman hukum. Tapi bukan perkosaan, bukan pembunuhan, bukan korupsi. Itu tidak termasuk kategori saya. Nanti undang orang yang ngomong gitu saya tahu. Kita debat di sini. Bang Rismon, sudah ada SP3 kepada klaster kedua. Kira-kira apakah Anda yakin bersama Mas Roy, Dr. Tifa memenangkan pengadilan? Tak mau. Iya. Roy CS tak mau. Mau asal Pak Jokowinya yang minta maaf pada rakyat. Ya kan? Sebenarnya dengan ditampilkannya transkrip nilai yang nggak ada tanda tangan dekan pembantu dekan oleh Dirtipidum itu, sebenarnya itu saya kira sinyal dari polisi udahlah Pak. We have no document yang mendukung itu. Kenapa? Karena ijazah itu lahir dari sebuah proses. Lah kalau transkrip nilainya nggak utuh begitu tanpa tanda tangan dekan pembantu dekan, kok bisa ini diklaim otentik? Kan gitu saja. Belum lagi kita ke desa Kotoyan, nggak ada yang kenal di sana KKN itu. Pak Rismon, maaf nih. Bentar, Abang Ganten. Udah. Mas Andi, jadi gimana? Katanya asal Jokowi yang minta maaf baru mau damai. Kalau nggak ya nggak mau. Lanjut terus panjang jalannya. Jadi kalau kita kalau mereka meminta untuk tetap panjang, kita panjang. Kita ikuti terus itu. Ya mungkin saya Ibu Kurnia kemudian Pak Rizal Fadila terus Rustam ingin mengikuti jejak Bang Damai atau Bang Egy siap-siap mengantar kayak untuk datang ke Solo kalau mau minta RJ, dan RJ itu belum tentu akan diterima kan gitu ya kan. Ada proses-proses untuk itu tapi kalau punya niatan seperti itu kita terbuka kok, kita bisa antarkan untuk ke sana. Itu satu poin dulu Yang kedua itu kalau kita bicara bolak-balik yang mengenai adanya barang bukti itu, kita lihat di pengadilan aja, nggak usah takut untuk itu. Kita 100% ijazah Pak Jokowi asli. Baik, Bang Susno. Jadi apa yang bisa kita peroleh di pengadilan? Adanya SP3, ada RJ. Malam ini adalah malam yang paling bagus sesuai judul bola liar. Sekarang kita ciutkan, bola liar itu digiringkan. Judul malam ini, isu ijazah palsu Jokowi, RJ
SP3 kemana arah perkara? Terjawab semua malam ini. RJ sudah terjawab bahwa memang RJ itu sah secara hukum dan polisi tidak salah. RJ ada dasarnya yaitu kesepakatan dan diakui sudah ditandatangani. Berarti sah RJ itu. Dan itu menurut profesor itu adil. Keadilan berdasarkan retroaktif justice. Timbul pertanyaan lagi, apakah akan ada keadilan, kata profesor tadi, berdasarkan kebenaran dan sebagainya, masih ingin sampai ke pengadilan. Walaupun hukum acara kita yang baru itu mengizinkan untuk itu. Timbul pertanyaan, ada yang ancaman hukumannya 6 tahun. Bisa saja, asalkan pasal 6 tahun tadi menurut penyidikan itu tidak terbukti. Yang 6 tahun tidak terbukti, yang 5 tahun ke bawah itu masih dalam penyelidikan atau penyidikan, itu bisa di RJ. Why not? Nah sekarang artinya apakah perkara ini akan sampai ke pengadilan? Dalam saat ini sampai mungkin acara ini ditutup, RJ ada, ke pengadilan ada kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan RJ juga. Tergantung di sini. Kang Yakub, jadi arahnya kemana nih? Ada SP3, ada RJ. Semua RJ juga nggak kira-kira nih? Tadi sudah dirangkum dengan sangat luar biasa oleh Jenderal Susno tadi semua showcase malam ini ya. Tapi pada prinsipnya kami sangat menghormati semua yang disampaikan oleh Pak Rismon, Mas Roy dan semua tersangka. Itu hak mereka untuk melakukan pembelaan tentunya. Tapi oleh karena itulah makanya kenapa kami meyakini sangat dibutuhkan persidangan nanti untuk nanti majelis hakim yang menilai. Karena tanpa itu klien kami tentunya tidak dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Dan dari awal kami melapor, kami sudah sampaikan dengan clear bahwa Pak Jokowi, the moment Pak Jokowi masuk ke Polda, masuk SPKT lapor, Pak Jokowi siap untuk hadir di pengadilan. Oke, baik, Pak Alamsyah. Jadi nanti pengadilan apa yang bisa dibuka, apa yang bisa didengarkan oleh publik, informasi publik? Kalau pengadilan semua ya terbuka ya. Apa aja kalau terkait dengan salinan? Kalau dengan salinan nanti kan kita akan dengar bahwa dari salinan itu dilihat apakah sinkron dengan yang asli. Yang jauh lebih penting sebenarnya apakah otentikasi itu kemudian valid. Ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga, nanti kita akan dengar perdebatan di situ apakah carbon datingnya clear, apakah ink datingnya clear, terus apakah semuanya itu memang identik. Saya bukan orang yang terlalu percaya kalau cuma tanda tangan, kadang-kadang agak berubah kalau tanda tangan. Jadi layak nggak kira-kira ijazah asli Jokowi nanti diungkap di pengadilan? Diperlihatkan? Kalau sudah di pengadilan nggak ada yang bisa menghambat kalau hakim bilang. Baik. Ya, jadi saya kira udah dengarkan, betul-betul dia merasa tidak puas. Betul-betul dia merasa tidak puas. Langsung lawan bicaranya Damai Hari Lubis. Kemarin-kemarin kayaknya kompak kalian. Hah? Kok sekarang jadi begitu? Ada yang ngadu domba ya? Atau ada yang pecah belah ya? Kayak nama toko aja, toko pecah belah. Aduh. Ya, dan jujur ku bilang sama kalian, si Roy Suryo ini, ya, dia sampai sekarang berusaha meyakinkan dirinya bahwasanya Egy Sujana itu masih segaris perjuangan dengan dia. Padahal Egy Sujana juga mengatakan apa? Lu jangan jagoan lu. Itu dibilang gitu, ya kan? Makanya aku bilang dari orang ini karena memang sudah terbiasa berbohong, ya kan? Jadi mereka itu seolah-olah kayaknya dari mimik, gelagatnya nggak nampak berbohong gitu, ekspresinya nggak nampak berbohong. Karena sudah terbiasa, ya kan? Makanya publik merasa yakin. Tapi kalau publik yang pintar udah bisa menilai. Kau bilang apa? Roy Suryo bilang apa tadi? Ini WA-nya Egy Sujana ini, Egy Sujana. Egy Sujana mengatakan apa? Lanjutkan brother Roy. Bosnya nanya, ya kan? Ini pujian atau ejekan? Ya alihkan kemana-mana itu kata-katanya. Nih dengarkan Egy Sujana nih tanggapannya nih. Yang bagus Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon.
Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan kan nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Lalu yang menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting. Itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Berarti berkaitan orang-orang yang kecewa, Pak? Hah? Terkait dengan orang-orang yang kecewa. Roy Suryo yang merasa jagoan, lawan aja tuh. Roy Suryo bisik-bisik sama siapa, apa, sama si Rismon. Bang Rismon, perasaan kan dia ngajak kita kan? Oh sekarang kita disuruh jalan sendiri. Kau pun Pak Suryo, tak apa-apa aja pun. Tadinya aku nggak berminat, jadi berminat jadinya gara-gara Egy Sujana ini. Kau yang bawa aku ke sini. Yakin aku padahal kita ini bakalan merang ini, Udah dua kurang dari teman-teman kayak mana lagi ini? Udah gini aja Bang Rismon, kita bikin strategi baru. Strategi terus. Gak ada yang pucus. Ini menurut imajinasiku. Tapi pada intinya Egy Sujana ya dia sudah memuji-muji, mengatakan Bapak Joko Widodo akhlaknya bagus, bahkan lebih daripada saya katanya tadi kan. Nah ya dikatakan bahwasanya kita diterima. Eli dan Eti begitu juga. Bujuk Egy Sujana itu gak gampang. Beliau katakan kan, setelah itu begitu nyampe di sana dia jantungan juga, takut nanti dia diusir, takut dimarah-marahin kan begitu. Ternyata Bapak Joko Widodo menerima mereka dengan baik, dengan ikhlas, dengan senang hati, kan begitu. Pokoknya dipuji-puji lah, ya. Damai Haris puji Jokowi, ya. Bapak Egy Sujana juga memuji Jokowi, Eli dan Eti juga memuji Jokowi. Jadi kan puji-pujian itu, aku rasa mau ada permintaan maaf atau nggak ada permintaan maaf kayaknya nggak penting deh. Oh, memang ini kelewa ini Egy Sujana inilah. Dibilangnya apa? Nggak ada saya minta maaf duluan. Nggak ada saya minta restoratif justice duluan. Gimana ceritanya? Emang bisa tiba-tiba kalau nggak ada yang memohonkan? Tapi ya itulah dia, itu versi Egy Sujana. Terserah ya publik menanggapinya bagaimana. Yang penting yang kami perlukan, coba tolong bocorkan dulu rekaman si 55 menit itu. Dan juga plus doa-doa yang dipanjatkan Egy Sujana, tolong. Kayaknya udah nggak ada lagi di negara ini yang bisa dipercayai selain Polda Metro Jaya. Aduh, ya. Jadi kita akan dengarkan ya testimoni dari Ibu Eli dan Eti ya bagaimana kronologinya bisa gitu loh. Mereka itu sampai ke Solo ya, kita dengarkan. Pas pertemuan apa tadi saya disampaikan? Ya itu dia menyatakan begitu baru duduk Pak Jokowi silakan duduk di sini. Lora saya orang kampung, terus ini enggak Pak, Bapak ini presiden gitu. Mantan presiden, kalaupun itu saya di sini nggak siapa-siapa kata Pak Jokowi. RT aja nggak lirik saya kata Bapak itu merendahkan diri. Oh nggak, Bapak orang hebat. Oh Bapak mantan presiden. Tapi bagi saya ingat Pak ya, saya tidak minta maaf langsung itu tanpa ada jeda. Nah terus. Dan saya jangan ada foto-foto. Kata Bapak itu luar biasa. Setahu saya sabar itu sulit, ikhlas itu sakit.
itu sudah sangat hebat Pak Jokowi, sabar dan ikhlas. Mereka pertemuan itu benar-benar rasa kekeluargaan. Saya aja yang tadinya baru kenal sekali itu ketemu, merasa sudah 5 tahun atau 10 tahun yang lalu kenal sama Bapak itu. Begitulah saking dia seperti memberi kita peluang untuk nyaman gitu. Ibu, dari imigrasi katanya juga mencabut pencekalan ya kepada Bang Egy dan Bang ini tujuannya ke luar negeri itu apa sih? Bang Egy ini sakit kanker stadium 4. Saya melakukan ini bukan karena yang dituduh oleh mereka yang jahat, tega. Harusnya mereka tabayun dulu sebagai orang Islam, klarifikasi kenapa kok nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar proyek dan hal-hal yang sangat menyakitkan, padahal tidak ada apa-apa. Saya boleh dong ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya, 1000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa. Malahan kita secara moral dan material masih kita loh yang menyelesaikan ini, karena keinginan saya. Saya dari mulai Bang Egy Bang Egy itu ketika di Riau, Bu Eli, saya teleponlah polisi, Pak tolong Pak, bisa enggak Bapak berhubungan dengan pihak sana dan tolong sterilkan dan amankan, karena takut di situ kan nggak bisa masuk segala macam. Ternyata mereka sudah mempersiapkan, bahkan memberikan menu yang luar biasa kepada kami. Ini tamu-tamu istimewa loh Bu, kata Pak Jokowi, spesial dibuatnya. Nah, alhamdulillah kami di situ nyaman dan makan waktu 1,5 jam. Bang Egy menceritakan penyakitnya, yang gini loh Pak, ini anu saya di sini ada darah keluar terus dipotong. Nah, saya recovery. Oke gitu, kalau gitu Bapak kan orang berkuasa, kasih dong, tutup dong semua ini tersangka saya. Langsung enje. Itulah jawaban Bapak itu dengan lemah lembut. Nah, ternyata waktu mau pulang ditanya, Bu Eli, kapan Bang Egy berangkat? Kalau bisa tanggal 10 Pak. Tapi namanya kita harus menghormati proses hukum. Itu tidak semudah itu kita jalani. Mereka gelar perkara, kalau nggak salah saya sehari sebelum ini, apakah Rebu atau Selasa, pihak sana gelar perkara apakah layak pencabutan kuasa ini sudah memenuhi unsur, baru mereka panggil saya bahwa bisa Bang Egy beli tiket. Ternyata tidak siap, hanya hari ini Bang Egy berangkat. Bang Egy trauma, takut bahwa ketinggalan lagi, makanya dia tadinya mau hadir di sini karena macet, dia sekarang langsung ke airport. Kalau berkenan, ayo mari kita ke Terminal 2. Dia berangkat dengan batik. Kita nggak tahu ya. Ingat Sultan Syaril ketika bermohon untuk ajas kemanusiaan, berobat waktu zamannya Soekarno, dia meninggal di sana. Dan kita kan nggak tahu dia recovery-nya berapa, ya. Jadi saya minta kepada semua, jelas Bang Egy murni sakit, mohon didoakan. Jangan fitnah kami, karena sakit loh, dosa loh kalian, pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya? Fitnah itu yang seperti apa sih, boleh jelaskan? Nerima uang 100 miliar, pakai apa bawanya Dinda? Fitnah dari siapa? Dari semualah, banyaklah. Katanya pengkhianat, pecundang, padahal Bang Egy ini bertahun-tahun pejuang dan aktivis. Mereka baru nongol, kok actionnya luar biasa, melebihi kemampuan mereka. Nah, jujur, kalau kita bawa uang 100 miliar pakai helikopter, jatuh itu helikopter. Kalau kita bawa pakai tronton, berapa tronton yang kita siapkan? 100 miliar bukan uang kecil. Dan kalau kita pakai BPK, pakai transfer, kena KPK dong. Nah, alhamdulillah 1000 perak kami tidak ada bawa apapun dari tempat Pak Jokowi, dan sampai detik ini masih kita yang mengkondisikan. Bang Egy punya anak loh, anaknya orang mampu, punya keluarga juga gitu. Nah, bagi saya begini,
mereka itu mungkin kecewa, saya hormati ya dengan statement-statement kotor itu, tapi kalau melampaui batas saya cari mereka ke lubang semut ya, jangan kurang ajar. Hak kami dong, apa yang kami lakukan, hak saya sebagai kuasa hukum berhasil mempertemukan dua tokoh bangsa yang luar biasa. Bang Egy adalah tokoh besar di Indonesia, Pak Jokowi adalah tokoh besar di Indonesia. Berhasil saya damaikan, walaupun dengan sakit sesakit-sakitnya. Seandainya saya dibayar 10 miliar pun saya nggak sanggup. Sekarang ini saya dibuli-buli, saya disakiti, keluarga saya tersiksa. Jadi saya nggak mau ya, tolong ya, nggak ada kami ada apa-apa dalam persoalan ini. Murni demi rasa kemanusiaan, Bang Egy berobat. Boleh kalian lihat, dia pakai kursi dorong, anaknya ikut, istrinya ikut, boleh kalian lihat. Nah, kita nggak tahu umur, makanya Bang Egy bersedia bersilaturahmi, menyampaikan Pak Jokowi sakit, saya juga sakit. Saya mau ke Malaysia Pak berobat. Kalau Bapak mau berobat nanti saya kasih alamat. Sampai segitunya silaturahmi mereka. Kami mendengar pun rasanya walaupun hampir 2 jam belum puas karena enak itu, asik itu. Pak Jokowi ketika pertama bertemu, Bang Egy, Abang ingat saya minta tolong buat LBH. Abang 2006 udah terkenal, saya nggak siapa-siapa. Begitulah Pak Jokowi merendahkan ini, menghargai kami semua dan menghormati pertemuan itu. Saya sekali lagi bukan ingin menjilat segala macam, ekspektasi saya tercapai. Saya zikir 2 hari sampai selesai bicara itu karena takut tiba-tiba Bang Egy, saya nggak mau minta maaf, tiba-tiba Pak Jokowi, saya nggak mau keluar, tiba-tiba begitu kan takut. Nah akhirnya semua Allah yang mengatur. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan pernah gugur satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah. Makanya kami berangkat, 1. Kedua, saya berdoa, ya Allah, jika ini mudaratnya lebih banyak, halangi keberangkatan kami. Jika lebih banyak manfaatnya, mudahkan. Alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada respon nggak Bu keluar SP3 dengan tim relawan atau tim yang kemarin itu? Bagi kita seorang pengacara itu, saya nggak mau, maaf ya, melakukan debat-debat tebel yang nggak bermutu. Ada ahli men-challenge tentang hukum, padahal dia nggak ngerti hukum. Yang pengacara ngomong tentang ijazah yang tidak palsu gini, tidak ahlinya, sudah nggak relevan lagi. Contoh ya, itu tipa, mana boleh itu dipanggil padahal udah dilimpahkan ke kejaksaan. Dia paham nggak? Itu kan tahap 1. Kalau sudah lengkap namanya P21, baru dipindahkan ke tahap 2, baru ditahan, kan begitu prosedurnya. Ini kan tidak. Jadi jangan mengkomentari yang bukan ahli, bukan profesi kita. Demikian juga Roy Suryo. Kenapa SP3 gelar perkara itu kan masa membicarakan kliennya? Saya minta gelar perkara itu untuk menyatakan bahwa penyidik tidak benar. Banyak pelanggaran dari penyidik. Di situ ada propam, ada ada warsidik. Tentu kalau memang penyidik salah kan disikapi. Kalau kita lapor sana lapor sini kan susah. Bahkan saya dibilang, pengacara masa sudah tersangka gelar perkara, gila nggak tuh? Kalau mereka nggak tahu ilmu, jangan. Jadi kita jadi pengacara, jangankan mau membebaskan Bang Egy, orang dalam tahanan aja baru 6 bulan yang lalu di Dumai, Riau, saya bebaskan. Apalagi orang yang belum masuk. Boleh dong kita, tujuan kita jadi pengacara itu apa? Membantu, mengedukasi, membuat hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Karena kita tahu kalau bahasa di atas langit ada langit, semua kehendak Allah, dan panglima tertinggi adalah hukum, tapi panglima itu ada rajanya. Oke, Bu, ini komentar sedikit, katanya kemarin yang waktu kedatangan ke Solo itu dijaga atau diamankan oleh anggota polisi, benar nggak Bu? Benar, kan tadi saya bilang, begitu Bang Egy oke, saya di Riau, begitu Bang Ogi mau,
Kami langsung transit kok, langsung ke Solo. Berapa orang polisi yang jaga, Bu? Tidak ada penjagaan. Itu permintaan saya, tolong disterilkan itu. Pak Rosadi, Bang Egy bersedia. Kita mau beli tiket. Bang Egy kan tiketnya udah dibeliin klien. Saya kan mau stay di Riau. Terus saya bilang, Pak tolong Pak, saya nggak tahu berhubungan dengan pihak Solo. Tolong kondisikan Solo. Steril ya Pak, tidak ada wartawan. Tolong Pak, steril, kalau enggak kami balik kanan. Nah, kami datang di Solo, Pak Rosadi itu sudah ada di situ. Ini restoratif justice ini nggak salah kok ada polisi atau jaksa. Karena ini dalam kata damai. Bukan masalah maaf-maafan. Ya, kata damai. Dan ini delik aduan loh. Ingat ya Pak Gofur, tolong ilmu kamu ya. Jangan ngomong doang, karena orang ini ngomong teori aja nggak bisa, apalagi praktek. Udah ngomong bercuat-cuat, ya Pak Gofur. Kalau itu delik aduan dicabut atau dimaafkan atau berdamai, itu case case close, ya. Kalau itu ya, kecuali membunuh, narkoba atau dan lain-lain yang merugikan negara. Nah, jangan menganggap restoratif justice kami, SP3 kami menyalahi aturan hukum. Insya Allah selama ini saya diam walaupun dibuli-buli, karena saya tidak ingin bahwa pekerjaan saya ini tidak sukses atau tidak menghasilkan SP3. Maka saya diam agar berjalan ini dengan baik. Alhamdulillah SP3 saya dapat sore kemarin. Pencekalan dibuka, Bang Egy tidak ada urusan hukum lagi. Ya. Oh ya ini? Kalau ada yang mau ke Terminal 2. Kira-kira jam berapa Bu di Terminal 2, Bu? Ini saya langsung paling 10 menit dia lari ke dalam. Udah dengar kalian kan? Ya, luar biasa ternyata pergumulan yang dihadapi seorang Egy Sujana gitu loh. Tapi tetap lebih luar biasa Bapak kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ku bilang sama kalian, ya ingat, di balik sebuah peristiwa, apalagi terkait dengan Bapak Joko Widodo, ya tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, percaya sama aku. Oke, itu dulu dari Bumbar Berak Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.